Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai jumlah sudut dan garis-garis pada segitiga. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke pembahasan jumlah sudut pada segitiga. Di sini kalian bisa menentukan berapakah jumlah sudut dalam pada segitiga. Bisa kalian mempersiapkan nih bentuk segitiga, kalian gunting kertas bentuk segitiga, kemudian kalian tandai dengan sudut A, kemudian ada sudut B dan sudut C. Setelah itu kalian bisa menggunting sudut-sudut tersebut. Contohnya seperti ini, bebas mengguntingnya. Nah, setelah itu kalian susun hasil potongan sudut itu secara bersisian seperti berikut ini. Nah, bisa dicek ya. Sudut A, sudut B, sudut C ini membentuk atau merupakan sudut yang saling berpelurus gitu. Jadi karena membentuk sudut lurus, berarti sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Berdasarkan kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah ini, kita simpulkan bahwa jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga adalah 180 derajat. Contoh soalnya, misalkan seperti ini. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Nah, di sini ada segitiga ya. Ada sudut X, ada 60 derajat dan ada 80 derajat. Kita disuruh cari X nih. Nah, berdasarkan kesimpulan tadi ya, jumlah ketiga sudut pada suatu segitiga harus 180 derajat. Jadi X kita tambah dengan 60 tambah 80 hasilnya itu 180. Nah, di sini kita bisa hitung ya yang bentuknya sudah angka bukan aljabar lagi. Berarti X ditambah 60 plus 80. 60 plus 80 itu 140 ya. Nah, X ditambah 140 sama dengan 180. Untuk mencari X berarti kita pindahkan positif 140 ini ke ruas kanan. Karena berpindah berarti lawan dari penjumlahan adalah pengurangan. X sama dengan 180 dikurang 140. Kita hitung hasilnya ketemu X sama dengan 40 derajat. Mudah ya. Oke, kita coba soal ini. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada sudut X, ada 70, ada Y, ada Z. Kemudian di sini nih di luar ada 2X min 2 derajat. Pertanyaannya tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Nah, berarti kita cari dulu nih X-nya. Pertama-tama kita perhatikan dulu yang sudah diketahui. Di sini kan ada angka 70 ya. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan sudut sebelahnya si 2x min 2. Nah, ini merupakan sudut saling berpelurus. Kalau berpelurus berarti totalnya itu 180. Jadi kita bisa tulis seperti ini. 70 ditambah 2x min 2 itu sama dengan 180 karena berpelurus. Kemudian kita selesaikan, yang ada variabelnya kita taruh di ruas kiri, yang tidak ada di kanan. Nah, ini bisa kita hitung dulu, boleh. Mau langsung dipindahin juga boleh ya, 70 dengan min 2-nya. Nah, di sini Miss hitung dulu, jadinya 2x plus 68 ya. Positifnya lebih besar dibanding yang negatif. Jadi hasilnya positif 68 sama dengan 180. Kemudian yang kita pindahkan adalah positif 68-nya ya ke sebelah kanan. Lawan dari penjumlahan adalah pengurangan, berarti 2x sama dengan 180 dikurang 68.
Kita hitung 2x sama dengan 112. 2x artinya 2 dikali x, berarti kalau mau mencari x-nya kita bagi ya. Berarti 112 dibagi 2, hasilnya ketemu x sama dengan 56 derajat gitu. Setelah itu bisa kita cari y nih. Coba diperhatikan ya. Ini kan x, y, dan 70 ini merupakan sudut dalam ya suatu segitiga. Nah, totalnya itu harus 180. Berarti x ditambah y ditambah 70 sama dengan 180. X-nya sudah ketemu ya tadi 56. Berarti kita bisa tulis 56 ditambah y ditambah 70 sama dengan 180. Bisa kita hitung dulu nih 56 ditambah 70. Jadinya kita punya di ruas kiri y plus 126 sama dengan 180. Plus 126 kita pindah ke kanan jadi dikurang ya. Berarti y sama dengan 180 dikurang 120. Nah, nanti ketemu y-nya 54 derajat gitu. Kemudian apalagi yang kita butuhkan, si z ya. Sudut Z, coba kita lihat nih, Y-nya sudah ketemu, Z-nya mau kita cari. Nah, Y dan Z ini saling berpelurus, berarti ketika dijumlahkan hasilnya 180. Y-nya kita ganti dengan angka 54 ya, ditambah Z sama dengan 180. Sehingga ketika kita mau mencari Z, maka positif 54-nya pindah ke kanan jadi negatif. Jadi Z sama dengan 180 dikurang 54. Hasilnya Z sama dengan 126 derajat. Bisa kita hitung nih. X ditambah Y ditambah Z menjadi 56 ditambah 54 ditambah 120. Nah, nanti kita hitung hasilnya ketemu 236 derajat. Kalau mau cara simpelnya boleh. Nih, di sini kan ditanyanya tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z ya. Kalau kita perhatikan Y sama Z ini karena saling berpelurus otomatis 180. Berarti Y plus Z-nya kita sudah dapat 180. Kita tinggal mencari si X-nya dengan cara yang tadi ya, yang pertama ini. Nanti kalau ketemu X-nya ketemu 56, berarti tinggal 180 ditambah 56. Nanti totalnya juga sama, 236 derajat gitu. Ya, semoga bisa dipahami. Next, kita mempelajari garis-garis pada segitiga atau garis istimewa pada segitiga. Itu ada 4. Yang pertama garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Oke, di sini kita punya segitiga berwarna putih ya. Kita kasih namanya PQR. Kita mulai dari garis tinggi. Garis tinggi itu garis yang ditarik dari suatu titik segitiga dan tegak lurus dengan garis yang melalui sisi di depan sudut itu. Kata kuncinya adalah tegak lurus ya dia. Misalkan kita mau ambil sudut P nih. Dari sudut P kita tarik garis tegak lurus, berarti ke arah garis QR ini ya. Sudut P kita garis. Nah di sini tegak lurus. Misalkan kita kasih nama S. Kalau tegak lurus berarti ada simbol perseginya ya. Nah, sehingga garis tinggi berdasarkan gambar ini adalah PS gitu. PS disebut garis tinggi. Bisa ya? Kata kuncinya tegak lurus. Next, garis bagi. Garis yang membagi sudut segitiga menjadi 2 sama besar. Kalau membagi sudut berarti mainannya besar ya. Jadi 2 sama besar. Misalkan kita mau membagi sudut Q. Berarti kita tarik garis. Nah, artinya kita kasih T ya di sini misalkan. Nah, sudut TQP itu akan sama dengan sudut TQR. Nah, berarti garis Q
T itu merupakan garis bagi di segitiga ini. Ya, ada tandanya nih di bagian sudutnya. Oh, ini ada tanda sama, artinya ini membagi dua sama besar. Kemudian kita lanjut ke garis berat. Garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dalam segitiga dan membagi sisi yang di hadapan sudut itu menjadi dua bagian yang sama panjang. Misalkan kita mau dari sudut R. Nah, garis beratnya gimana? Berarti membagi sisi sama panjang ya. Artinya PU itu akan sama dengan UQ. Nah, di sini ada tandanya nih biasanya. Di bagian sisinya nih ada garis ya, menyatakan bahwa ini sama panjang. Yang terakhir, oh ya, di sini RU ya, berarti garis beratnya adalah RU. Garis sumbu, garis yang melalui pertengahan sisi dan tegak lurus pada sisi tersebut. Nah, misalkan seperti ini, kita ada garis AB nih. Nah, AB kita pertengahannya di sini, kemudian kita tarik garis lurus sehingga ini disebutnya yang warna orange, ini sumbu AB. Kemudian kalau kita lihat yang garis BC, kita cari pertengahannya, titik tengahnya di mana, kemudian kita tarik garis yang tegak lurus ya. Tanda persegi merah ini tegak lurus ya artinya ya. Berarti ini merupakan yang warna apa nih? Biru ya, biru muda, ini sumbu BC. Kemudian kalau kita lihat garis AC, pertengahannya, kemudian kita tarik garis tegak lurus, itu nanti yang warna hijau ini namanya sumbu AC. Gitu ya. Coba nanti diperhatikan lagi tanda-tandanya nih. Kalau garis tinggi itu ada tanda tegak lurusnya ya, ada tanda persegi kecilnya. Kemudian garis bagi artinya bagi sudut, berarti bagian sudutnya itu ada tandanya. Kalau misalkan garis berat membagi sisinya, berarti sisinya nanti ada tandanya bahwa ini sisinya itu sama panjang, dibagi dua sama panjang gitu ya. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.